Kita berharap memaksimalkan ya Al-Qur'an dan Ramadan agar kita bisa meningkatkan apa? Amal kita di bulan Ramadan dan meraih keberkahan di bulan Ramadan ini sehingga kita benar-benar mendapatkan ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ini ayat yang bicara tentang ya puasa. Nanti dilanjutkan lagi 187, itu terakhir ayat dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang ayatus siyam. Kita paling tidak membahas dua ayat ini dalam tema yang ya kita ya tulis di depan di spanduk itu, Al-Quran dan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah perintahkan puasa ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita kaum muslimin. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Ini kata Rasulullah, Allah mewajibkan puasa. Qad ja'akum Ramadan, telah datang Ramadan pada kalian. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kepada kalian berpuasa Ramadan. Dari 360 hari satu tahun, cukup satu bulan saja, 29 sampai 30 hari kita berpuasa Ramadan. Berbeda dengan umat terdahulu. Itu biasanya Pak, Nabi Daud alaihissalam berpuasanya satu hari puasa, satu hari tidak. Ini berbeda. Rahmatan lil alamin, karena Islam ini menjadi rahmat termasuk bagi umat Islam. Puasanya yang wajib hanya sekedar satu bulan saja. Kenapa? Mungkin banyak yang ya karena mungkin Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya. Ya, umat Nabi Muhammad ini agak-agak ya, berbeda, ya kan gitu, sering minimalis ya. Ibadah yang diambilnya minimalis, yang wajib-wajib saja, dari wajib pun yang rukun-rukunnya saja, ya kan, sampai kemudian sampai pada rumah minimalis, pakaian pun minimalis. Nah ini terkadang apa ya, minimalis. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tidak ada yang minimalis. Yang ada adalah maksimalis. Insya Allah. Kewajiban puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diwajibkan juga kepada umat sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nanti di sini kita akan coba dalami at-taqwa ini. Begitu juga dengan surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Di malam pada bulan Ramadan, lebih spesifik lagi adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, ya kan? Ini Lailatul Qadar biasanya kan 10 hari terakhir. Nah, biasanya peringatan nuzulul Quran tanggal berapa, Pak? 17 Ramadan. Apa maknanya? Apakah ada kontradiktif?
Tidak ada kontradiktif. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ila sama'id dunya jumlatan wahidatan, 30 juz itu, ila sama'id dunya pada bulan Ramadan. Dan itu terjadi pada Lailatul Qadar. Dan ketika malaikat Jibril alaihi salam menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bertahap. Nah, inilah yang kemudian para ulama menyampaikan pada malam 17 Ramadan itu. Ayat yang pertama kali turun ketika Rasulullah di Gua Hira. Lalu kemudian ya berangsur-angsur ayat atau surah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi tidak ada kontradiktif di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang diturunkan, dia sifat Al-Qur'an itu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran diturunkan ada tujuannya sebagai hidayah, petunjuk dia, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini bukan untuk menjadi pajangan, karena berapa banyak orang yang beli Al-Quran, setiap keluaran baru, versi terbaru Al-Quran, cetakan terbaru itu dibeli, dipajang. Itu sudah alhamdulillah sudah beli, ya kan? Itu sudah alhamdulillah. Nah, tinggal dibaca saja. Nah, cuman biasanya ini yang perlu ya penyemangat, ya perlu semangat supaya ya Al-Quran selalu kita baca. Dia menjadi petunjuk. Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk ngusir jin. Ini juga sama. Ini biasa orang ya Al-Quran ada kesurupan, ya ruqyah. Kan gitu ya. Tapi selain itu Al-Quran tak diapa-apain. Ya kan? Padahal Al-Quran ya memang itu salah satu keutamaan Al-Quran juga. Ya, untuk mengusir jin. Jin takut dengan Al-Quran itu. Ya, dibacakan Al-Quran, takut ya, lari bahkan bisa terbakar. Tapi bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Dia menjadi hidayah, petunjuk. Hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Allah ciptakan manusia, bagaimana manusia bisa hidup. Lalu kemudian manusia bisa beribadah kepada Allah, manusia bisa mengenal Allah, manusia bisa mengenal Rasulullah melalui hidayah Al-Quran ini. Maka Al-Quran ini yang merupakan hidayah. Ada di sini ibu-ibu yang namanya Ibu Hidayah. Ini alhamdulillah sudah dapat hidayahnya. Para ulama mengatakan hidayah Allah ini sama seperti matahari. Ini matahari kita, Pak. Ketika terbit dari timur, dia menyinari seluruh makhluknya. Siapapun yang ingin mendapatkan cahaya matahari itu, dia bisa mendapatkannya kalau dia ada kemauan di dalam dirinya. Maka tumbuhan apapun itu, ya kan, akan mendapatkan sinar matahari, bermanfaat sinar matahari itu. Tapi ada juga orang yang tak mau dengan sinar matahari. Dia masuk ke dalam rumah, dia tutup pintu rumahnya, dia masuk lagi ke dalam kamarnya, dia tutup lagi pintu kamarnya, gordennya dia tutup rapat-rapat di dalam kamar, masuk lagi ke dalam lemari dia. Dia tutup lemarinya untuk tidak mendapatkan sinar matahari. Bisa? Sangat-sangat bisa. Begitulah cahaya Allah. Allah berikan hidayah ini kepada manusia. Tapi ada di antara orang yang tidak mau hidayah tersebut. Dia tutup hatinya, dia tutup akalnya, dia tutup ya keimanannya untuk tidak menerima hidayah tersebut. Maka Al-Quran karena dia bersifat hidayah, siapapun sebenarnya yang menginginkan hidayah itu, maka dia akan mendapatkannya. Maka innallaha yahdi may yasha, dalam ayat, sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang menghendaki hidayah tersebut. Ya, ada juga sebagian ulama itu menerjemahkannya, ya, sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah. Nah, maka
Kalau seseorang menginginkan hidayah, pasti Allah akan memberikan hidayah tersebut. Tapi ada di antara manusia yang memang tak mau hidayah tersebut. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah ini. Hidayah ini sangat mahal, Pak. Tidak semua hidayah ini. Orang yang tinggal di dekat masjid belum tentu dapat hidayah. Padahal azan 5 kali. Sampai apa? Telinga, ya, sampai bahasa orang Pontianak, peka telinganya dengan suara azan, suara Al-Quran, suara majlis taklim. Tapi belum tentu mendapatkan hidayah. Karena apa? Hidayah itu mahal. Dia mesti dicari dan dipertahankan. Maka dalam surah Al-Fatihah, surah yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami hidayah ya Allah. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini seperti apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Bukan jalannya Allah, bukan jalannya Rasulullah. Hidayah ini kita dapatkan dari mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ya Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, was-solihin. Itulah ya jalan kebaikan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang mengimplementasikan Al-Quran ini dalam kehidupannya sehari-hari. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai penjelas. Jadi dia menjadi hidayah, juga menjadi penjelas dari hidayah tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan penjelasan dari hidayah tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal furqan, dan Al-Quran merupakan Al-Furqan, pembeda. Ketika kita mempelajari Al-Quran, memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, maka kita bisa membedakan mana hak, mana batil. Kita beragama tidak ikut-ikutan, karena memang kita melaksanakan agama ini dengan semaksimal mungkin. Bahkan dalam puasa saja Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan, siapa saja yang puasa Ramadan imanan, muncul dari iman dalam dirinya, wahtisaban, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikutan dia puasa. Karena berapa banyak sekarang ini orang puasa ikut-ikutan, karena kawan tetangga puasa, tak enaklah kita tak puasa. Kan gitu ya. Ini ikut-ikutan. Bukan dengan imanan, dengan penuh keimanan, tidak. Tapi dia dengan, ya karena tidak enak, faktor tidak enak. Kalau kita melaksanakannya imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita 1 tahun yang lalu, Pak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa. Man qama Ramadan, di malam harinya. Bagaimana kita berusaha untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, pengharapan kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kalau kita sholat tarawih, diusahakan selesai, Pak, sampai selesai bersama dengan imam. Imam selesai baru selesai juga. Kenapa? Ya, Rasulullah mengatakan orang yang melaksanakan sholat qiyam Ramadan itu bersama dengan imam, hatta yansharif al-imam, selesai juga, pahalanya sama seperti dia qiyamul lail 1 malam penuh. Nah, kalau terkadang ada sebagian, ya kan, ngambil 4, ya kan. Ada yang ambil 8, kan gitu ya. Tidak ada masalah. Ambil 4, ambil 8. Tidak, sholat tarawih pun tidak ada masalah juga. Ya, tetapi untuk mendapatkan kesempurnaan, ya, ketika kita berjamaah mengikuti imam sampai selesai. Nah, ini ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai landasan pedoman dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan bisa membedakan mana hak, mana batil.
tidak ikut-ikutan di dalam mengamalkan ajaran Islam. Nah, Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pembahasan kita 3 saja, Pak. Pembahasan kita 3 saja. Para asatidz dan ustazat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran ini 3 hal kita usahakan untuk kita perbaiki, kita maksimalkan, kita tingkatkan. Yang pertama, perbaikan kualitas individu kita. Yang kedua, perbaikan kualitas keluarga kita. Dan yang ketiga, perbaikan kualitas sosial kemasyarakatan kita. 3 hal ini. Dan inilah kemudian apa? Ketika Allah katakan Al-Baqarah 183 ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Takwa secara individu, keluarga, dan sosial kita. Kalau takwa, apa makna dari takwa itu sendiri? Ya, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan ketika ditanya, takwa itu apa? Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Waridho bil qalil, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, hanya dianggap sedikit, padahal pemberian Allah banyak. Wal amalu bitanzil, mau mengamalkan Al-Quran. Wal istidadu liyaumir rahil, dan menyiapkan diri kita untuk akhirat kita. Ini puncak dari ketakwaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadin taqwa. Carilah ya bekal, dan sebaik-baiknya bekal untuk akhirat kita adalah takwa. Paling tidak apa? Bagaimana kita bisa mengimplementasikan takwa ini dalam kehidupan kita secara individu, keluarga kita, dan sosial kemasyarakatan kita. Insya Allah. Dalam perbaikan individu, Bapak Ibu yang bawa mushaf silakan juga dibuka. Tapi di sini juga sudah ada ayatnya. Surah Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang tilawah, yatluna kitaballah, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan hartanya di jalan Allah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tak pernah rugi. Lan tabur, bahkan lan tabur ini Pak, lan tidak akan pernah, tabur tak akan pernah rugi. Biasanya toko, ada yang buka toko lan tabur. Wah, itu tidak pernah rugi. Nah, itu lan tabur nih Pak. Ya. Kalau punya anak silahkan kasih nama lan tabur. Siapa namanya? Nama anaknya lan tabur. Ternyata agar kita mendapatkan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat, paling tidak 3 hal ini Pak. 3 hal ini Bu. Yang pertama apa? Yatsluna kitaballah. Dalam kehidupan kita, bagaimana kita senantiasa tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Para pengusaha, ya, para pendidik, para santri, siapapun kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Nanti ada perbedaan Bapak Ibu antara kata qiraah dan tilawah. Kalau qiraah itu hanya baca saja tanpa mengetahui maknanya, itu saja sudah dapat pahala, sudah menjadi syafaat nanti. Tapi kalau tilawah naik sedikit dia membaca Al-Quran, lalu kemudian dia berusaha mengetahui maknanya. Sekarang alhamdulillah dibantu ya, ada terjemahan maksud dari Al-Quran. Ada Al-Quran terjemahan. Sambil dibaca terjemahan, ditadabburi. Hanya sekedar itu, tadabbur. Bukan
mengambil hukum nanti ada ahlinya. Nah, dari Al-Quran. Tapi ini bagaimana kita bisa meresapi Al-Quran, dibaca khususnya di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita tingkatkan. Kalau sebelumnya kita hatam 1 kali 1 bulan, nanti bagaimana di bulan Ramadan ini? Nah, kita tingkatkan paling tidak 2 kali hatam atau 3 kali hatam. Kalau mau 3 kali hatam berarti 1 hari berapa? 3 juz. Ya. Betul enggak? Insyaallah. Mudah atau sulit? Ibu-ibu mudah, alhamdulillah nih. Mantap ibu-ibu. Jangan sampai Al-Quran ini dikalahkan oleh media sosial, Pak. Oleh media sosial kita. Ya kan? Jangan sampai. Atau terkalahkan dengan sinetron. Banyak juga. Ya, kalau di sini kayaknya enggak ada. Mungkin tempat lain yang ada. Yatsluna kitaballah. Inilah bekal akhirat kita, Pak. Bekal akhirat kita. Al-Quran ini. Bahkan Al-Quran saja ketika ada riwayat sahabat Nabi yang melakukan perjalanan di malam hari, dia kemudian kelelahan, dia kemudian ya tidur. Kemudian ada gundukan di situ, dia tidak sadar. Ternyata itu kuburan. Di pagi harinya dia sampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya tidur, di bawah saya ini ada, rupanya ada kuburan. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Kuburan ini, ahli kubur ini, beliau bilang, mendapatkan keringanan siksa. Kenapa pula? Karena engkau tadi malam membaca Al-Quran di atasnya. Baca Al-Quran di atasnya, dia tidak sadar. Ternyata ahli kubur ini mendapatkan keringanan siksa. Bagaimana dengan orang yang membacanya? Ya kan? Apalagi kalau kita bisa menghafalnya. Masya Allah. Usahakan Pak, kita berusaha menghafal. Harus ada niat. Yang penting niat dulu Pak. Niat hafal Quran. Walaupun ya belum hafal-hafal, tidak apa-apa. Ada niat saja. Itu saja sudah ditulis satu kebaikan. Kalau kita agak sulit ini udah yang paling tidak anak-anak kita yang menjadi penghafal Quran. Anak kita, ada yang di sini ada yang punya anak 8, Pak. Angkat tangan. Bapak Ibu ada 8? Tak ada. 6 ada? Tak ada juga. 4? Ada, alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Anak kita berapapun paling tidak ada satu di antara anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Hebat. Kalau bisa semuanya, wah itu mantap lagi itu. Kenapa demikian? Karena anak yang menjadi penghafal Quran dan dia terus bersama Al-Quran, keutamaannya apa Pak? Keutamaannya itu dia akan mendapatkan syafaat sendiri, kedua orang tuanya mendapatkan syafaat, dan dia bisa memberi syafaat pada 10 anggota keluarganya pasti masuk neraka. 10 keluarganya masuk neraka. 1 ada orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, menjadi penghafal Quran, dia menjadi syafaat untuk 10 anggota keluarganya selain daripada kedua orang tuanya. Man qara'a al-Quran fastadhharahu wa ahalla halalahu wa harrama harama. Orang yang membaca Al-Quran menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, syafa'ahumullahu fi asyaratin min ahli baiti wajabat lahumun nar. Dia akan bisa memberi syafaat pada 10 anggota keluarga. Nah ini sangat luar biasa. Ini keutamaan Pak. Ini zat kita. Anak kita lah yang akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah. Yang kedua, individu khususnya di bulan Ramadan, bagaimana kita bisa menegakkan salat kita. Negakkan salat kita, Pak.
Ya, sholat-sholat sunnah, sholat-sholat wajib, dan kita bagaimana bisa usahakan sholat berjamaah di masjid. Ini pahalanya besar, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bisa mendorong para suami kalau sudah azan berkumandang ke masjid. Kita bisa dorong anak-anak kita ke masjid. Karena banyak di bulan Ramadan ini banyak yang iktikaf di masjid, Pak. Ada juga yang iktikaf di kafe, Pak. Saya keliling biasa malam, ya kan? Itu jam 11 masih ramai, jam 1 makin ramai. Ada berapa tempat tuh di Pontianak? Ya. Sampai subuh pun ramai juga. Nanti jam-jam 6 baru sepi. Ya kan? Nah, ini banyak yang iktikaf. Ya, ada yang iktikaf di masjid, ada yang iktikaf di kafe. Mereka apa yang mereka lakukan? Dua hal saja, Pak. Kebanyakannya dua hal saja. Khusus anak-anak muda itu. Apa itu? Yang pertama, main game. Bukan dia ngobrol dengan kawannya, tidak, main game. Yang keduanya, main slot. Ibu-ibu tahu? Oh, enggak tahu. Alhamdulillah enggak tahu, Pak. Main judi. Judi online. Banyak sih. Togel online pun banyak sekarang. Ini luar biasa, Pak. Generasi muda kita. Ya, ternyata bukan hanya anak-anak muda, tapi orang-orang tua juga banyak sekarang ini judi online. Ya kan? Sudah banyak. Padahal apa? Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini luar biasa. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan menginfakkan apa saja harta yang dia miliki, ya, kemudian apa? Sirron, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, terang-terangan. Ini juga sama, Pak. Ini dalil juga yang para misalnya pewakaf, yang berinfak itu diumumkan alaniyah, secara terang-terangan. Boleh tidak? Boleh. Pakai spanduk? Boleh tidak? Boleh. Ayatnya saja ada beberapa ayat Al-Quran, sirra wa alaniyah, yang berinfak secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Boleh. Nah, jangan kemudian dihukumi, ya, oh itu pasti tak ikhlas tuh, ya kan? Nah, itu tak bisa. Nahnu nahkum bidzawahir, kita menghukumi secara zahir. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli. Tiga hal ini dilakukan akan banyak pahala, ditambah keutamaannya, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu implementasi dari perbaikan diri seperti apa khususnya di bulan Ramadan? Dan ini juga bagaimana kita berusaha untuk mengimplementasikan pada santri-santri kita. Ini di antara, Pak. Yang pertama, kita berusaha dan kita sama-sama, anak didik kita, anak keturunan kita, bagaimana? Ya. Pertama, imannya kokoh. Imannya kokoh. Bukan hanya teori kita sampaikan, tapi bagaimana mengimplementasikan. Bagaimana kita latih anak didik kita, santri kita, ya, anak-anak kita ini supaya imannya kuat, imannya kokoh. Karena sekarang ini kan luar biasa fitnah akhir zaman anak-anak ini, Pak. Anak-anak remaja, anak-anak muda. Kalau generasi sekarang ini seperti ini, bagaimana nanti dengan generasi yang akan datang? Iya kan? Mungkin Bapak, Ibu, semuanya sekarang ini, apalagi dengan ini, Pak. Apa ini? Ya. Iya kan? Ini ada yang mengatakan setan gepeng ini, Pak. Nah, semua sekarang ini anak-anak remaja, anak-anak muda nih, Pak, lebih sayang kepada, ini pertanyaannya pada Bapak, anak-anak kita lebih sayang pada orang tua atau pada ininya? Lebih dekat dengan orang tua atau lebih dekat dengan ininya? Orang tua. Ini kalau santri sini, insya Allah dengan orang tua. Nah, di luar sana kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan
orang tua nyuruh apa, dia main game. Yang diutamakan yang mana? Main gamenya atau bahkan rela memarahi orang tua. Ini anak-anak sekarang. Bahkan hati-hati juga dengan ini. Anak-anak kita usia 0 sampai 1 tahun jangan pernah dikasih ini. 0 sampai 1 tahun. Kalau dikasih ini, dikasih apakah itu apa namanya, video-video, apalagi dikasih TikTok. Memang ada lucu-lucunya tuh, biar ketawa-ketawa biasanya kan. Itu Pak, itu dampaknya setelah 0 sampai 1 tahun itu, kalau dia dikasih ini Pak, Ibu, dia tidak akan bisa lepas. Sulit untuk dilepas dari ini. Maka nanti Bapak Ibu bisa bayangkan ketika handphone ini, dia nangis anak ini. Kemudian Bapak Ibunya gendongnya, tetap nangis dia. Tapi kasih ini, diam. Mana yang lebih dicintainya? Lebih dekat dengan dia. Dan itu nanti berlanjut Pak, sampai dia dewasa. Sulit. Dan ini sudah kita praktekkan. Maka alhamdulillah santri kami ini di sini memang Pak, tak boleh sama sekali bawa HP ini. Ya kan? Maka kalau bawa HP ini, ngapal Quran bawa HP, apa konsekuensinya? Itu dipecahkan Pak, bukan disita. Langsung dipecahkan. Yang mecahkannya siapa? Santrinya sendiri. Maka kalau ada santri di sini, apa, tak usah dititipkan HP. Dan sekarang ini memang nanti ketika keluar, ya memang ya bagaimana pondasinya kita usahakan. Paling tidak berapa tahun di sini ini kita kondisikan. Walaupun nanti setelah keluar ya tidak ada juga yang bisa ini. Tapi yang menjadi kontrol dari itu semua adalah al-iman. Kontrol adalah al-iman ini Pak. Nah, berat anak-anak sekarang ini. Nah, bahkan inilah yang akan yang sedang kita perkuat juga. Bagaimana caranya terus menerus untuk santri-santri kita. Ya, mengokohkan ini Pak. Karena bisa jadi kalau tidak kuat imannya, dia selesai hafalan 30 juz misalnya, kalau iman belum kuat, dia akan mudah dipengaruhi. Dia akan mudah dipengaruhi di luar sana, Pak. Nah ini kita bersama-sama. Nah, walaupun terkadang ada juga sebagian ya wali santri, tapi bukan wali santri di sini, wali santri di luar sana. Itu yang kemudian apa? Diam-diam mengirimkan HP kan. Ya. Ini sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk anak-anak. Ya kan? Nah, kalau ditanya, saya biasa tanya kepada santri, kira-kira kalau bawa HP apa? Untuk apa ini? Paling nonton YouTube, ya kan? Atau media sosial, paling itu saja kebutuhannya. Nah ini pentingnya. Maka bagaimana kita kokohkan iman sejak dini Pak. Kita membina anak-anak kita sejak dini. Ini proses penanaman iman. Cara membangunkan tidur anak-anak kecil usia TK ini sangat berpengaruh. Ketika dibangunkan biasanya apa? Bangun sekolah, biasa begitu Bu ya. Betul enggak? Betul enggak Bu Ibu? Kalau biasa bangunkan apa? Cara membangunkannya disebutkan apa biasa? Bangun persiapan sekolah. Betul enggak? Bapak-bapak, betul Pak? Ya, apa Bapak membangunkan juga atau yang dibangunkan? Ya, tapi Bapak insya Allah yang membangunkan. Ternyata Pak, ketika kita ini itu bagian dari ini pendidikan pada anak. Ketika dia dibangunkan, bangun. Apa? Mandi, siap-siap sekolah. Nanti ketika hari Minggu dibangunkan, bangun. Dia tak mau bangun. Kenapa tak mau bangun? Kan libur Bu. Dari awal kita tanamkan iman. Bangun, sholat subuh.
Kita bangunkan dari bangunkannya saja nih. Nak, bangun, mandi, berwudu, sholat subuh. Ada liburnya enggak kira-kira? Itu akan, doktrin itu akan sampai terus. Yang menjadi permasalahan sekarang itu begitu, Pak. Bahkan, ini mohon maaf nih. Anak-anak kita usia dini itu lebih kenal pada setan daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika dia umur 1 tahun, 2 tahun, nangis, ya, berhenti. Ada setan tuh. Itu. Wah, ada genderuwo. Itu yang dikenalkan pertama kali kepada anak-anak kita. Makanya anak-anak kita, orang Indonesia rata-rata ketika lewat kuburan, apa yang terjadi? Takut kan? Kenapa? Karena sudah didoktrin dakwah. Dia lebih takut pada setan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini proses-proses ininya nih. Nah, ini penanaman ini bagaimana kita ketika mulai membangunkan doktrin kita itu adalah doktrin setan. Jangan gedruwo, pocong, itu terus diulang-ulang. Oh, berarti kita harus takut, kan gitu kan? Nah, coba bayangkan, ayo kita sholat, nanti tak usah takut dengan setan. Jadi setan jin itu tak usah dikenalkan di usia muda, di usia dini, jangan. Nanti saja dia SMP, SMA, atau dia SD kelas berapa, baru dikenalkan. Banyak, ya, salah kaprah di antara orang-orang tua itu apa? Mengenalkan iblis, setan, jin kepada anak-anaknya. Tidak secara langsung, mungkin tidak sengaja, tapi itulah yang doktrin-doktrin utamanya. Nah, ini sangat penting. Ada penanaman iman ya. Dia sejak kecil, ajak dia ke masjid. Nah, bagaimana masjid? Kondisikan dulu sebelum ke masjid. Saya biasa begitu. Kalau Anda, ini juga banyak kebablasan. Biasanya ketika bawa anak ke masjid, itu biasanya apa? Ya, dia lari sana, lari sini kan. Akhirnya kena marah pengurus masjid. Dan biasa begitu kan. Akhirnya, begini, ribut. Padahal sebenarnya tergantung kita sebagai orang tua. Pertama, di usia tamyiz itu, nah itu kalau bisa di usia tamyiz, Pak. Kalaupun tidak, usia tamyiz itu kan bisa diajak ngomong. Dia paham apa yang kita sampaikan umur 5, 6 sampai 7 tahun itu. Dia kalau mau ke masjid begini adab-adabnya. Nanti ya tidak boleh begini, bolehnya begini. Kalau tidak, nanti tidak akan dibawa. Jadi kita kondisikan, ya. Dan alhamdulillah, saya juga sudah mempraktekkan yang ini. Alhamdulillah, ketika di masjid, anak-anak, ya, ketika saya bawa itu antang saja, karena sudah tahu dia. Oh begini. Nah, ada beberapa anak-anak di masjid ketika dibawa, karena belum dikondisikan. Ketika imam baca lagi mau khusyuk kan bacanya kan, wang teriak sini. Nah, itu yang akibatnya ya menjadi permasalahan. Harus dikondisikan. Nah, makanya menanamkan iman yang kokoh ini sangat penting untuk anak-anak kita, santri-santri kita. Kemudian semangat menuntut ilmu. Ini juga sama, perbaikan kualitas individu nih, menuntut ilmu. Semua kita, ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, maka dia akan dipahamkan akan agama. Maka semangat terus kita menuntut ilmu. Para asatid juga sama, selalu menuntut ilmu, ya, supaya ada meningkat kualitasnya. Ilmu Ramadan atau ilmu-ilmu selain bulan Ramadan, ilmu-ilmu keislaman. Bagaimana sholat, puasa, zakat, interaksi, muamalah dan seterusnya. Kita bisa membedakan mana hak dan batil. Semangat beribadah, ini juga sama. Bagaimana ini ya kita tanamkan juga kepada santri-santri kita, ya, dan kita juga sama. Jadi kalau di rumah orang tua ini semangat beribadah, anak akan ikut, Pak. Anak-anak itu akan ikut. Gitu. Contoh, al-ilmu nurun, Pak. Ilmu itu cahaya, tapi itu diartikan maksudnya ilmu turun temurun, Pak.
Jadi kalau dia melihat begini, mohon maaf, ketika misalnya nih ada orang tua, mohon maaf ketika dia merokok misalnya, lalu kemudian anaknya mau merokok juga, jangan merokok, itu akan sulit. Atau misalnya orang tua tidak ke masjid, lalu ayo ke masjid, tidak ke masjid, itu sulit juga untuk ini. Tapi ketika ke masjid, maka anak akan ikut. Ya. Misalnya, ketika ya adab makan dengan tangan kanan, lalu kemudian ya di antara orang tua misalnya ada lupa atau pakai tangan kiri, itu sulit untuk apa? Kanan. Jadi bagaimana? Ini bisa menjadi qudwah. Nah, ini semangat ibadah kita sama-sama. Karena memang berat, Pak. Ibadah ini berat. Kalau kita baca Quran saja nih, Pak. Baca Quran 1 halaman itu kalau udah sakit-sakit badan semua. Sudah. Panas, pokoknya itulah. Tapi kalau baca media sosial 1 jam tak terasa kayaknya. Betul ya, Pak? Wah, ibu-ibu yang betul nih. Bapak-bapak enggak berarti. Nah, kemudian semangat mengamalkan Islam dalam kehidupan. Ini juga sama, kita berusaha betul. Memang berat nih, Pak. Mendidik anak-anak supaya Pak mengamalkan Islam itu. Menutup aurat. Itu makanya aturan-aturan pesantren itu sangat ya biasa ketat ya. Ini dalam rangka apa? Ya mengimplementasikan nilai-nilai keislaman. Dan ini memang butuh dukungan dari orang tua. Nah, bagaimana nanti di pesantren ketika dia balik ke rumah, liburankah atau setelah selesai, ini juga sama. Sama-sama kita jaga. Ya. Dalam apa? Implementasi keislamannya. Ya, pengamalan. Memang tidak ada jaminan. Ya, hafal Quran kemudian langsung ini enggak juga. Ya kan? Dan kita tahu bersama juga pesantren juga bukan semacam mesin ya, mesin roti atau pembuat roti. Ya, atau laundry. Oh, itu ya. Yang kemudian sudah pakaian kotor masuk situ kemudian bersih. Ya kan? Tidak. Tapi kita berusaha. Nah, ini juga tergantung dengan hidayah juga. Nah, tergantung dengan hidayah tadi itu. Nah, kita berusaha. Bagaimana pesantren, orang tua, warga, masyarakat itu sama. Semuanya sama tujuannya. Nah, kemudian bagaimana penanaman adab, perbaikan individu nih. Khususnya di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Adab dan akhlak islaminya. Ya kan? Kemudian kedisiplinan, ya ukhuwahnya, ya datang dari daerah masing-masing dan seterusnya ya. Nah, bagaimana interaksi? Ya, ini sangat penting sekali. Nah, bersih, sehat, rapi, ya. Kemudian apa? Bermanfaat bagi orang lain. Ini harapan kami. Membantu generasi unggul, generasi Qurani. Tidak bisa hanya dengan retorika, dengan pelajaran-pelajaran di kelas, tapi harus apa? Benar-benar bisa dimanfaatkan. Maka kami ada program, Pak, Ibu, program khidmah itu. Di antara ini bentuknya mengimplementasikan. Sehingga bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, ya kan? Bagaimana mengelola sebuah event, ya kan? Dan seterusnya. Bahkan kami ini, Pak, untuk santri laki-laki, aib bagi kami ini kalau dia tak bisa nebas, tak bisa nyangkul. Ini kenapa? Karena dia nantinya dia adalah ya akan menjadi seorang bapak nantinya. Dia menjadi ya qawwam, menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Jadi karakter ya bisa nebas, megang parang, megang pacul, ya kan? Megang maku itu bagaimana caranya? Itu juga berusaha kita ajarkan. Maka indikator-indikator ketercapaian SKL kita ini ya lebih rinci lagi. Sampai begitu. Ya, maka selalu kita ini kan alhamdulillah sampai kemudian beberapa santri kita balik
Wah, itu bisa nukang, Pak. Alhamdulillah. Mantap tuh, keahlian. Ya. Dia hafiz Quran, bisa nukang. Mantap enggak? Ya. Karena ada juga, ya, bapak-bapak minta tolong apa namanya? Ya, maku apa jemuran, bengkok jemurannya. Kenapa? Tak pernah megang itu. Yang selalu dipegang pulpen. Kan gitu kan? Kan berbeda. Jadi kita berusaha. Karena dia ada sifat ubuah nantinya. Dia akan menjadi seorang bapak yang bisa mengajarkan pada anak-anaknya. Karena semuanya kan tidak harus tinggal di kota. Bisa jadi nanti tinggal di desa. Dia mesti apa? Ya, bisa menjadi petani. Dan itu adalah sebuah kemuliaan juga. Nah, ini kita berusaha untuk itu. Nah, begitu juga yang bagian putrinya. Bagaimana dia bisa memiliki sifat umuah, keibuan. Bagaimana ngasuh anak, ya kan gitu. Jangan sampai nanti apa namanya? Megang anak. Nah, misalnya nih dua bersuami megang anak nih. Enggak tahu bagaimana cara megang anak itu. Lehernya rusak nantinya, Pak. Itu. Bahkan kita ajarkan bagaimana cara masak nih, Pak. Nah, ini berjalan juga proses ini. Masak. Umuah, keibuan. Jangan sampai santri-santri tak bisa masak. Nanti ketika menikah, ya berumah tangga, yang bisa hanya masak air saja. Masak airnya kompor hidupkan, masak air saja. Atau hanya masak Indomie saja bisanya. Ada, Pak, ini cerita nih. Ada orang baru menikah nih. Bukan di kota Pontianak, bukan. Jauh. Baru menikah, kemudian dia beli ayam nih, mau masak. Ternyata ketika dia mau masak nih, dimasak semuanya kan, masak semuanya. Bagian dalamnya masaknya juga sama dia. Wah kan, ketika suaminya ngambil, digigitnya, muncrat, Pak. Rupanya, Pak, ada ampelaknya. Ada ampelaknya enggak dibuang, enggak tahu dia. Dikirain apa? Dikirain dia utuh begitu. Hanya langsung digoreng. Nah, ini juga sama. Gimana rasanya kira-kira itu? Nah, ini di antara keterampilan, ini salah satu contoh saja, tidak semuanya. Nah, mudah-mudahan ini karakter-karakter itu mesti ada. Gitu. Maka santri-santri kita harus bisa semuanya, Pak. Bisa ngasuh anak, bisa berdakwah, bisa apa saja, sosial kemasyarakatan, ini bisa. Mudah-mudahan itu. Dan ini alhamdulillah ketika santri kami kita kirim, itu juga sama mereka, Pak. Bermanfaat. Mereka terjun ke lapangan, di masyarakat, pertanian, ada perikanan, perkebunan, bisa semua. Ketika nanti mereka menjadi pemimpin, sudah siap dia. Nah, walaupun itu mungkin tidak maksimal, ya kan? Karena dengan waktu yang singkat. Nah, ini sangat penting ya. Selain itu apa? Kebermanfaatan juga bagi orang lain. Ini yang pertama, perbaikan kualitas individu. Ya, insyaallah setengah jam lagi, Pak. Masih setelah itu kita perbaikan kualitas keluarga sekarang. Bagaimana, Pak? Ramadan dan di luar Ramadan juga sama. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada kita agar kalau kita secara individu, bapak, ibu, suami, istri, ini sudah menjadi individu yang baik, taat, maka meningkat lagi pada keluarga. Bagaimana keluarga kita bangun dalam ya keluarga yang beriman bertakwa kepada Allah. Keluarga yang paling tidak ya tidak perlulah menjadi keluarga ustadz gitu, harus menjadi ustadz, enggak. Bagaimana pengamalan, Pak? Pengamalan sedikit demi sedikit, ya kan? Nah, dalam surah An-Nisa ayat 9 ya, Pak. Surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Dan hendaknya orang-orang yang beriman itu merasa takut, merasa khawatir ketika mereka meninggal dunia, yang mereka tinggalkan adalah anak keturunan yang lemah. Lemah secara ilmu, lemah secara fisik, lemah secara adab, akhlak, lemah secara kepribadian. Ini banyak generasi-generasi lemah nih Pak. Dan kita mesti apa? Merasa khawatir. Termasuklah lemah finansial. Tapi berapa banyak orang tua itu menyiapkan anak-anaknya secara finansial. Nanti kalau sudah berumah tangga, ini tanah sekian, ini bangunan sekian. Itu bisa, itu bagus. Tapi jauh lebih penting lagi untuk disiapkan adalah keimanannya. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Ini yang mesti nih kita siapkan. Anak-anak kita, generasi-generasi kita, keluarga kita ini. Kita kuatkan ya Pak. Imannya, amalnya, ya, keilmuannya, adabnya, akhlaknya. Dan itu memang tidak mudah. Jangan sampai nanti kemudian apa? Ya, kita dituntut oleh anak-anak kita di hari kiamat. Misalnya, ketika di akhirat saya masuk surga, anak saya masuk neraka misalnya. Dia nuntut di hadapan Allah. Ya Allah, saya masuk neraka ini gara-gara bapak saya. Tak pernah ngajarkan dia sholat, tak pernah dia ngajarkan iman, tak pernah dia mengarahkan pada kebaikan. Dituntut, diseret saya Pak, masuk ke dalam neraka. Dituntut. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakunya dari api dan dari manusia dan batu. Ini luar biasa. Maka hendaknya kita merasa khawatir. Nah, maka dengan kekhawatiran ini maka akan muncul keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didik anak-anak kita. Pondasi utamanya sejak dini keimanan tadi itu benar-benar kita tanamkan pada anak-anak kita. Miris Pak, saya sering ceritakan, mungkin di sini belum ya. Di beberapa majelis taklim saya sering sampaikan. Saya ini mentalkin berapa kali Pak? 4 kali. Ini real. Mentalkin orang meninggal dunia yang sekaratul maut. 4 kali ya. Dan ternyata Pak, ini satu saja ceritakan. Ketika saya ngisi pengajian ya Pak, lalu kemudian apa? Ada ibu-ibu datang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Minta tolong Pak Ustaz. Tidak begitu dia. Ada apa Bu? Minta tolong Pak Ustaz, di rumah suami saya sedang sekarat Pak Ustaz. Saya akhirnya datang, masuk. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masuk ke dalam rumah itu. Rumahnya 2 lantai, mobil berderet. Banyak orang-orang nangis itu. Mana Bapak Ibu? Tak ada pula di situ. Di kamar Pak Ustaz. Masuk kamar. Ketika masuk kamar, nangis anak-anak. Ini siapa Bu? Anaknya ini, cucunya. Ya. Kemudian situ ada anak perempuannya itu menangis. Wah, nyebut Pak. Nyebut Pak. Itu terus dikatakannya. Saya bilang, Mbak, Bapak ini minta nyebut apa? Nggak tahu Pak Ustaz, yang penting nyebut aja. Akhirnya saya talkin ya Pak. Saya talkin. La ilaha illallah. Saya talkin tuh. Ketiga kalinya, la ilaha illallah. Langsung Pak. Langsung lenyap. Meninggal dunia. Ya itu bukan karena talkin saya Pak. Memang itu memang udah hajalnya. Tapi kalimat terakhir yang didengarkannya adalah kalimat tauhid. Ada penelitian mahasiswa di RC Jakarta, meneliti dia di rumah sakit orang yang sedang sakaratul maut. Diteliti siapa di antara mereka yang sedang sakaratul maut yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata dari
10 orang yang meninggal dunia, hanya satu yang bisa menyebutkan la ilaha illallah. Yang lainnya tidak tahu disebutkan dalam hati atau. Tapi yang jelas Pak, kalaupun dia tidak bisa menyebutkan, paling tidak saya miris di situ Pak, masuk ke dalamnya banyak orang, harta banyak, tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang membaca Al-Quran, tak ada. Baca Yasin tak ada. Apalagi mentalkinkan la ilaha illallah, tak ada. Padahal dia bekerja siang dan malam untuk itu. Nah, kita berusaha. Ini bagaimana anak-anak kita ini bermanfaat bagi orang tua. Kita berharap ketika kita meninggal dunia, orang tua ini yang mentalkinkan anak kita, yang mengkafani anak kita, yang nyolatkan kita juga anak kita, memandikan anak kita, dan mengkuburkan juga anak kita. Saya berapa kali Pak mandikan jenazah. Mana anaknya nih, kata saya kan. Mana anak? Oh sana Bang. Sana Bang, sini Bang. Ketika dipanggil, nah ini Bang, abang yang ngosok ya, menggosok badan, saya pandu, saya nyiram. Oh, tak mau Pak Ustaz, dia bilang. Apa pula? Takut Pak Ustaz. Takut dengan jenazah bapaknya saja takut dia. Bayangkan. Yang selama ini dicarikan nafkah oleh orang tua. Ada lagi yang kedua ini Pak. Saya pengajian malam-malam nih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ibu-ibu lagi yang datang. Suaminya sedang sekarat. Minta tolong Pak Ustaz, minta tolong. Setelah itu saya datang. Kok sepi Bu? Iya Pak Ustaz, hanya kami bertiga, satu anak kami di atas. Saya teriak dia tadi, tak pernah turun dia. Habis itu dia sedang sekarat bapaknya. Saya talkin lagi Pak. La ilaha illallah. Keempat kalinya saya talkin, alhamdulillah meninggal dunia Pak. Dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi itu bukan karena talkinnya. Atau mungkin ada yang di sini mau ditalkin? Nah, insyaallah ya. Jadi setelah meninggal dunia, saya tutup semuanya, lalu saya rapikan. Saya tanya, anaknya mana Bu? Di atas Pak Ustaz. Saya datang ke atas, Assalamualaikum, tak ada jawaban. Assalamualaikum, tak ada jawaban. Assalamualaikum, tak ada jawaban. Saya buka, ternyata lagi main game. Bang, bapak yang meninggal di bawah, kenapa main game? Iyakah katanya? La haula wala quwata. Manas juga saya waktu itu. Padahal saya bukan siapa-siapanya. Bang, berhenti Bang. Ke bawah Bang. Lihat bapaknya. Bawa dah dia. Bawa HP-nya, di fotonya bapaknya jenazahnya. Anak durhaka nih kata anak. Saya sampaikan, Bang, tunggu di sini ya. Saya mau manggil tetangga-tetangga. Tunggu di sini. Enggak mau Pak Ustaz. Kenapa enggak mau? Takut Pak Ustaz. Takut dengan jenazah bapak. Ini pentingnya kita mendidik anak-anak kita ini, keluarga kita ini dalam iman, Pak. Kita khawatir ketika kita meninggal dunia anak-anak kita ini tidak memberi syafaat, tidak mengantarkan kita dalam kebaikan. Falyattaqullaha, maka di situ apa? Dibutuhkan takwa, takut kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya Pak, kita menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita. Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu, iman, ketakwaan dalam rumah tangga kita, maka insya Allah nanti di akhirat dalam surah At-Tur ayat 21, surah At-Tur ayat 21, Allah akan kumpulkan keluarga besarnya di surga. Bapaknya, ibunya, suami, istri, anak, keturunannya, cucu-cucunya dikumpulkan semuanya.
Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Semuanya dikumpulkan. Nah, ini luar biasa, Pak. Apalagi kalau anak yang bisa memberi syafaat. Memang ini butuh perjuangan, Pak. Tidak mudah memang. Tidak mudah. Bagaimana kita apa? Perbaikan pada keluarga-keluarga kita. Nah. Kemudian kita masuk yang terakhir. Nah, harapan dari Ramadan ini, lalu kemudian dari Al-Quran yang senantiasa menjadi hidayah, ini petunjuk, ya, perbaikan kualitas sosial kita. Tadi individunya kuat, dia keimanannya, ibadahnya, adabnya, akhlaknya, bermanfaatnya bagi orang lain. Sejak keluarganya juga kuat. Itu, keluarganya kuat. Nah, kuat juga secara sosial, kemasyarakatan. Ya. Nah, ini penting, Pak. Pernah mendengar ini Bapak Ibu? Yang ya ini sebelum masuk kualitas sosialnya. Ini masih keluarga juga. Seorang anak yang meninggal dunia yang divonis dia penyakit HIV/AIDS di Pontianak ya. Pernah mendengar? Belum pernah. Ya. Ya. Memang ini tidak viral sih. Ada anak remaja usia SMA, dia sakit parah, lalu kemudian masuk rumah sakit. Setelah meninggal dunia, ditanya oleh saudaranya, adiknya, sakit apa abang saya? Ternyata sama dokter tidak dikasih tahu, tapi dipaksa, akhirnya disampaikan dia terkena penyakit HIV. Tak mungkin lah, kan begitu kan? Tak mungkin lah. Tak percaya kan nanti? Ya kan? Dan ternyata beliau ya ngambil HP-nya, itu kan di password kan, dibuka, ternyata di dalamnya Pak, itu ya, dia ternyata termasuk orang yang ya suka sesama jenis Pak. Anak remaja sekarang ada di Pontianak kasusnya Pak, ya kan? Dan ini menjajakan, itu menjajakan apa, harga dirinya Pak dengan sesama jenis. Itu LGBT Pak, bahasanya LGBT. Ini generasi kita sekarang ini Pak. Memang berat, tantangan zaman ini berat Pak. Tantangan zaman ini berat. Nah, butuh kerjasama semuanya, ya kan? Yang menjadi apa? Tameng, pondasi yang terkuat kita itu adalah iman itu tadi Pak. Bagaimana kita sama-sama itu. Nah, kalau udah ini bisa selesai urusan ini, maka insya Allah masalah sosial ini gampang. Nah, masalah sosial kemasyarakatan ini, bagaimana hubungan baik kita dengan tetangga, dengan kerabat, dengan orang-orang sekitar, termasuk dalam ini motivasinya kan adalah motivasi memberi, motivasi beramal soleh, berbuat baik pada orang lain dan seterusnya. Dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, memberi apa saja? Dia punya ilmu, dia berikan ilmunya. Dia punya harta, dia berikan hartanya. Dia punya tenaga, dia berikan tenaganya. Apapun yang dia nikmat yang dia dapatkan, dia berikan. Wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan apa yang telah ya Allah janjikan dari kebaikan-kebaikan itu. Apa hikmahnya Pak? Keuntungannya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dihadirkan kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya. Yang bagi yang punya masalah hidup,
Punya masalah hidup nih, masalah hidup, masalah keluarga, ya. Di antara solusinya nanti adalah sholat, ya, kesabaran dan a'to, wattaqwan, memberi apa yang dia miliki lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, dan surah Al-Lail itu, Pak. Orang yang bakhil, pelit, wastaghna, dan merasa cukup dengan kebaikan yang ada, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami berikan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup dan kemudahan di akhirat kelak, insyaallah, ya, kita beri, kita bermanfaat untuk sosial kita, ya. Sebaliknya, ketika kita hanya hidup sendiri saja, maka kita akan, ya, mendapatkan kesulitan-kesulitan. Ya, di antara ulama mengatakan man asya li nafsihi asya saghiran wa yamutu saghira. Orang yang hidup untuk dirinya, dia akan hidup dalam keadaan kerdil dan dia akan mati dalam keadaan hina. Wa man asya li ghairihi, adapun orang yang hidup untuk orang lain, asya kabira, dia akan hidup dengan kemuliaan, keberkahan, wala yamutu abada, dan dia tidak akan mati selama-lamanya. Ini, Pak. Ini luar biasa. Artinya hidup kita untuk orang lain. Hidup kita bagaimana ini untuk orang lain. Allah mudahkan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kata Rasulullah, Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong, ya, saudaranya. Nah, ini terkait dengan rezeki dan seterusnya. Ternyata dalam surah As-Saba ayat 39, ada surah Al-Baqarah ayat 245, dalam surah Al-Hadid ayat 18, surah At-Taghabun ayat 17. Surah Saba ini ayat 39, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan di jalan Allah pasti akan diganti oleh Allah. Wa huwa khairur razikin. Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi rezeki. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, man zalladzi yuqridullah qardan hasana, siapa yang akan memberikan qardon. Qardon itu adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, hutang yang terbaik. Maknanya adalah infak sedekah. Fayudha'ifahu lahu at'afan katsira, maka dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi turja'un, dan Allah Maha mengambil dan meluaskan rezeki, dan kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali. Jadi kecerdasan secara individu, kecerdasan secara sosial, dan kecerdasan secara keluarga. Nah, ini juga diharapkan ada dalam diri kita. Dan ini juga kami harapkan bisa juga ada dalam asatid kita semuanya dan juga para santri kita. Sehingga sempurnalah tujuan-tujuan takwa di bulan Ramadan, tujuan-tujuan Al-Qur'an ini diturunkan sebagai petunjuk hidayah bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini singkat kajian yang kita dapat sampaikan pada pagi hari menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.